Assalamualaikum sobat semua, berjumpa lagi dengan kakak Yusuf dalam channel Binormal Not Psycho. Oh ya, sebelum kalian mendengar cerita kisah nyata kali ini, mari tekan dulu subscribe dan like-nya ya. Biar saya tambah semangat untuk memberi kalian cerita terbaru. Dan cerita itu tentunya akan berkaitan dengan ilmu psikologi. Video kali ini akan menampilkan koleksi bunga hidup kesayangan ibu saya. Beliau menyukai keindahan. Setiap hari beliau merawat bunga-bunga tersebut sehingga mereka tumbuh dengan subur dan cantik jelita. Santan lemak kelapa, bedil memburu mangsa. Mari simak cerita. Sambil memandang bunga, terdapat 6 pemeran dalam cerita ini. Yang pertama adalah Yukiko, si ibu muda. Yang kedua anak perempuan Yukiko yang bernama Sachi. Sachi berumur 3 tahun. Dan anak Yukiko yang kedua adalah Sora. Sora bayi laki-laki yang berumur 1 tahun. Pemeran yang keempat adalah suami Yukiko. Best friend adalah kawan perempuan Yukiko. Dan Kaname adalah pacar atau teman kencan Yukiko. Cerita ini diawali dengan scene yang memperlihatkan betapa bahagianya Yukiko dengan kedua anak-anaknya. Dalam scene ini tidak terlihat suami Yukiko. Dapat dipastikan Yukiko hanya tinggal bertiga saja dengan kedua anaknya. Walau bagaimanapun Yukiko dan anak-anaknya tidak ada masalah yang berarti karena mereka beraktivitas seperti biasa. Seperti keluarga lain pada umumnya. Yukiko menyuci, memasak dan menyiapkan bekal sekolah Sachi. Sachi suka nasi telur dadar. Boleh setiap hari dia meminta mamanya untuk memasak menu itu. Pada kedua buah hatinya, Yukiko adalah seorang ibu yang baik. Karena ia telah telaten mengurus mereka berdua. Di awal cerita ini juga menjelaskan Yukiko tidak bekerja. Mungkin saja suaminya memberi uang untuk keperluan hidup mereka bertiga. Namun pada suatu malam tiba-tiba suami Yukiko pulang ke rumah ketika anak-anak sudah pada tidur. Yukiko bergegas berdandan cantik dengan memakai gincu di bibirnya. Untuk menyambut suaminya itu, ia mengira suaminya akan bermalam bersama mereka karena sudah lama suaminya tidak menjenguk mereka. Rupanya sang suami hanya mengambil dokumen penting yang dia simpan di rumah Yukiko. Setelah mendapatkan dokumen tersebut, suami segera pergi sambil mengatakan dengan basa-basi bahwa dia akan kembali lagi. Mendengar ucapan suaminya itu, Yukiko menjadi sedih dan marah. Karena dia tahu kalau suaminya berkata akan datang lagi berarti suaminya akan meninggalkan mereka dalam waktu yang cukup lama. Yukiko sudah tidak tahan. Dengan sedih dan marah yang tertahan, dia mencampak tas milik suaminya. Itu merupakan kode untuk suaminya agar jangan kembali lagi. Dengan perasaan kacau campur aduk, suami Yukiko hanya pasrah. Bergegas suaminya pergi, dan Yukiko pun menangis. Sambil menangis, Yukiko mengintip keluar rumah. Dia masih berharap kalau suaminya berubah pikiran. Tunggu ternyata suaminya tidak pernah kembali lagi di malam itu. Setelah peristiwa pengusiran terhadap suaminya itu, suami Yukiko sudah tidak pernah datang dan dia menyetop memberikan uang untuk keperluan mereka. Sehingga Yukiko menjadi bingung dengan situasi yang rumit seperti itu. Karena setelah dia melahirkan dan mempunyai anak, dia tidak bekerja. Best friend Yukiko mengetahui kondisi Yukiko sekarang ini. Best friend datang mengunjungi Yukiko dan menawarkan Yukiko untuk kembali lagi bekerja di barnya sebagai pelayan. Pada mulanya Yukiko menolak karena dia mau menjadi seorang ibu yang baik untuk kedua orang anaknya. Sebenarnya dia hanya mau fokus mengurus mereka saja di rumah. Namun karena kondisi keuangan yang sudah menipis, akhirnya dia menerima tawaran dari best friend-nya itu. Dan akhirnya Yukiko pun bekerja di bar sebagai pelayan. Bekerja di bar tidak hanya melayani tamu, tapi para pelayan wanita harus mau berkencan dengan para tamu laki-laki dan hidung belang. Hari berganti hari dan akhirnya Yukiko berkencan atau berpacaran dengan Kaname. Kaname adalah pelanggan yang sering datang ke barnya.
Terkadang Kaname sering ikut Yukiko pulang ke rumah dan menginap di rumah Yukiko. Sachi tidak bisa tidur jika Yukiko belum pulang. Setiap malam Sachi pasti akan menunggu Yukiko pulang. Sachi yang belum tidur meski sudah larut malam sering mendengar apa yang dilakukan oleh Yukiko dan Kaname dari kamar sebelah. Terkadang Sachi mengintip dari celah-celah dinding kamar mamanya itu dan melihat yang seharusnya dia tidak boleh lihat. Karena sering melihat perbuatan mamanya yang tidak pantas dilihat anak di bawah umur. Sachi meniru penampilan Yukiko. Sachi memakai gincu Yukiko, memakai perhiasan Yukiko dan memakai baju seksi Yukiko. Sachi berlenggak-lenggok di depan cermin sambil meniru gaya Yukiko yang mendapat telepon dari pelanggannya. Kemudian Sachi pergi ke kamar adiknya Sora dan Sachi menciumi wajah Sora seperti yang dilakukan Kaname terhadap Yukiko. Kemudian Sachi membuka baju Sora dan menciumi perut adiknya itu. Sora yang risih dengan perlakuan kakaknya itu menangis. Yukiko yang memanggil-manggil Sachi namun tidak ada jawaban bergegas untuk melihat Sora. Namun begitu terkejutnya Yukiko melihat penampilan Sachi. Dan lebih terkejutnya lagi dia melihat apa yang dilakukan Sachi terhadap Sora. Dengan seiringnya waktu, Kaname sudah mulai terlihat bosan dengan hubungannya dengan Yukiko. Kalau di awal hubungan mereka Kaname selalu ikut Yukiko pulang ke rumahnya dan menginap di rumah Yukiko. Maka hal itu tidak terjadi lagi. Kaname bergegas pulang setelah ia mendapatkan servis dari Yukiko. Dari lubuk hati Yukiko dia sangat sedih dengan perubahan yang dilakukan Kaname. Yukiko merasa kesepian. Yukiko merasa Kaname tidak serius dengan hubungan mereka. Yukiko merasa Kaname hanya memanfaatkan dirinya saja. Dengan perubahan sikap Kaname yang dingin itu Yukiko menjadi sangat terpukul. Dia mengharapkan agar Kaname mencintainya dengan tulus. Namun Kaname berubah secara tiba-tiba. Sama seperti mantan suaminya dulu yaitu ayah dari Sachi dan Sora. Ayah Sachi tidak pernah mau untuk menginap dan tinggal bersama dengan Yukiko. Meski Yukiko adalah istrinya, Yukiko merasa tidak dihargai dan dianggap seperti perempuan pada umumnya dalam berumah tangga. Perempuan yang perlu perhatian dan dukungan dari orang yang dicintai dan mencintai dirinya. Yukiko mencoba menghubungi dan mencari keberadaan Kaname. Namun Kaname menghilang. Karena putus asa Yukiko berusaha terus untuk mencari Kaname. Hingga pada suatu hari, Yukiko berpamitan kepada Sachi untuk pergi keluar dan akan segera kembali. Pada mulanya Sachi keberatan namun dia memahami mamanya mempunyai keperluan dan perlu menyelesaikannya. Dengan berat hati Sachi mengatakan kepada mamanya agar cepat pulang ke rumah apabila urusannya telah selesai. Setelah kepergian Yukiko, Sachi lah yang mengurus adiknya itu. Sachi yang merupakan batita berumur 3 tahun itu mencoba menghibur Sora apabila Sora menangis. Sachi menenangkan adiknya itu dengan mengajaknya bermain sambil mengayun-ayunkan kursi rodanya. Terlihat Sachi membuat susu Sora namun kaleng susunya itu tumpah. Sambil memungut bubuk susu yang tumpah Sachi memasukkan air mineral untuk dikocok di dalam botol susu adiknya itu. Sedangkan Sachi memakan nasi goreng sisa yang dimasak oleh Yukiko sebelum Yukiko pamit pergi. Terkadang Sachi memakan serealnya. Di hari kedua setelah ditinggal Yukiko, Sachi kehabisan makanan atau sereal yang kemarin dia telah memakannya. Dia mencari sesuatu yang lain yang dapat ia makan. Dia membuka kulkas dan melihat buah kaleng. Dia mengeluarkan buah kaleng tersebut dan memanjat kursi untuk mengambil pisau yang disimpan di atas kabinet. Setelah mendapatkan pisau Sachi berusaha membuka buah kaleng itu. Namun sungguh sulit bagi anak berumur 3 tahun untuk membuka kaleng yang keras. Karena tidak dapat makanan apapun akhirnya Sachi berbagi susu dengan Sora. Sora yang hanya mengandalkan makan minum dari susu kini harus berbagi dengan kakaknya itu.
Dan stok susu pun menjadi habis karena mereka harus berbagi susu. Susu yang encer pun mereka bagi berdua. Di hari kelima ketika di malam hari, Sachi tidak mendengar suara Sora. Sachi mencoba menghibur Sora dengan menyanyikan lagu ulang tahun kepada Sora. Namun Sora tidak ada reaksi ataupun suara apapun. Sachi mencoba memanggil-manggil Sora namun Sora tetap diam saja. Di hari ke-6 Sachi berusaha untuk tetap bertahan. Sachi mencari makanan sisa di tempat sampah. Dan ia memakannya. Meski makanan tersebut sudah tidak layak untuk dimakan. Dan sesekali terlihat lalat yang tiba-tiba muncul. Di hari ke-7 Sachi sudah sangat lemas. Dia memilih untuk tidur agar tidak merasa lapar. Lalat semakin banyak bermunculan terutama di dekat Sora tergeletak. Sachi berusaha membuka pintu dan jendela untuk meminta bantuan keluar. Namun ia tidak dapat membukanya karena sudah dikunci rapat oleh Yukiko sebelum dia pamit pergi. Di hari ke-8 tiba-tiba Yukiko pulang. Sachi yang mengetahui mamanya telah pulang langsung menghampiri mamanya itu. Sachi melapor kepada mama kalau Sora sudah tidak bergerak dan tidak ada respon. Mendengar cerita Sachi, Yukiko tidak memberi reaksi apapun. Yukiko tidak menjawab ataupun memberi penjelasan kepada Sachi. Yukiko terlihat dingin kepada Sachi. Yukiko mendatangi tubuh Sora yang tergeletak dan kemudian membuka semua jendela agar lalat yang hinggap di tubuh Sora itu pergi. Karena bau busuk yang menyengat, Yukiko memakai masker atau penutup wajah. Yukiko berusaha membersihkan belatung-belatung yang ada di kepala Sora. Setelah itu Yukiko mencuci tubuh Sora di dalam mesin cuci dengan menggunakan pewangi yang banyak. Sambil mencuci Yukiko menghidupkan air di bathtub. Yukiko memenuhi air di dalam bathtub. Setelah mesin cuci selesai mengerjakan tugasnya, Yukiko mengeluarkan tubuh Sora. Kemudian Yukiko mengambil lakban untuk dia tutupi kepala anaknya itu. Yukiko melakban keseluruhan kepala Sora namun tubuh Sora tetap dia pakaikan baju yang telah ia cuci sekalian tubuh Sora di mesin cuci. Setelah selesai melakban Sora kemudian Yukiko menghampiri Sachi dan membuka baju Sachi untuk mandi. Sachi mengikuti saja kemauan Yukiko itu tanpa prasangka apapun. Karena tidak ada alasan bagi Sachi untuk mencurigai mamanya itu sebab selama ini mamanya telah mengurus dia dengan baik. Mamanya tidak pernah memukul ataupun mencubitnya selama ini. Setelah itu Sachi menuju ke kamar mandi. Sambil berjalan Sachi mengajak mamanya untuk ikut serta mandi dengan dirinya. Yukiko masih tidak memberi jawaban apapun. Beberapa menit kemudian terdengar suara ribut air dari kamar mandi diikuti dengan suara nafas yang berat. Tidak berselang lama akhirnya suara tersebut hilang dan suasana menjadi senyap. Setelah membereskan tubuh Sachi dan Sora yang tidak bergerak maka Yukiko pun meletakkan kedua tubuh anaknya di meja makan sambil mereka berpose duduk. Sora yang kepalanya tertutup lakban bersender di bahu Sachi yang juga mereng karena tidak ada keseimbangan. Yukiko mengambil gunting dan jarum terlihat mencoba untuk melakukan aborsi sendiri. Meski kesakitan Yukiko terus saja melakukannya. Setelah berhasil aborsi Yukiko membersihkan dirinya yang penuh dengan darah itu. Yukiko menangis dan meraung di kamar mandi. Sesekali terlihat wajah Yukiko ketakutan kemudian tiba-tiba berubah menjadi wajah yang depresi. Yukiko meletakkan kedua tubuh anaknya itu di atas terpal plastik. Tubuh Sachi yang kaku berdampingan dengan tubuh Sora. Sachi dipakaikan baju berwarna kuning dengan syal berwarna merah di lehernya. Sedangkan Sora dengan kepalanya yang penuh dibalut dengan lakban. Pada scene terakhir terlihat Yukiko memandangi kedua tubuh anaknya yang sudah ia bungkus dan ia ikat dengan terpal plastik. Yukiko terduduk lesu seperti orang yang kehilangan semangat. Yukiko yang tidak memakai busana apapun hanya memandangi kedua tubuh anaknya itu dengan wajah sedih. Yukiko terlihat stres dan depresi. Dan film pun selesai.
Dari film ini kita dapat mengambil beberapa ilmu dan juga pelajaran untuk kita semua. Pelajaran yang pertama adalah jika hidup kita sudah mempunyai masalah, jangan menambah dengan membuat masalah yang baru lagi. Seperti misalnya Yukiko yang sudah tertekan dengan suaminya yang jarang pulang dan menyetop uang nafkah mereka. Yukiko malah berkencan dengan lelaki lain tanpa berpikir panjang. Pelajaran yang kedua, berpikirlah dengan jernih. Lihat dan pikirkan efek ke depannya sebelum melakukan hal-hal yang fatal. Seperti misalnya meninggalkan kedua anak kecil tanpa pengawasan. Di sini Yukiko sudah tidak bisa memilih dengan bijak dengan mengejar lelaki yang sudah menghamili dirinya. Namun dia meninggalkan anak-anaknya yang mempunyai masa depan. Pelajaran yang ketiga, jika kalian sudah merasa depresi maka segeralah mencari bantuan, misalnya mencari bantuan psikiater, psikolog ataupun kaunselor karena stres yang berkepanjangan bisa mengakibatkan depresi. Kisah Yukiko ini bisa saja terjadi di luar sana ataupun di lingkungan sekitar kita. Oleh karena itu, jika kita melihat dan mendengar ada orang di sekitar kita mengalami hal yang sama dengan Yukiko, maka segeralah memberikan bantuan. Terkadang ada sebagian orang dia merasa malu untuk meminta pertolongan dengan kita. Oke ya sobat semua, terima kasih sudah mengikuti channel YouTube saya ini. Jika kalian ingin memberi saran untuk review film selanjutnya, silahkan tinggalkan komen film apa yang mau saya review. Bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe dan like ya guys channel YouTube saya ini. For your information, saya menerima endorse ya guys. Kalian dapat menghubungi saya melalui email ataupun dengan meninggalkan komen di bawah ini. Email saya adalah binormal.notpsycho@gmail.com. Oh ya guys, jika kalian tertarik dengan bunga-bunga yang ada di dalam video, kalian juga bisa menghubungi saya ya. Ibu saya bersedia menjual bunga-bunganya itu jika ada yang berminat, meski sebenarnya menanam dan merawat bunga adalah hobinya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi insya Allah.